Di episode kali ini kita akan membahas apa itu future secara gamblang. So, let's go. Hai, kita ketemu lagi di Matahari Basic, di mana kita akan membahas banyak hal dengan cara sederhana dan analogi yang mudah dipahami. So, let's go. Yo, sekarang kita akan membahas apa itu future. Deskripsinya adalah kontrak untuk mengikuti harga aset di masa depan tanpa kita harus memiliki. Nah, ini sebenarnya adalah landasan atau upgradean dari kontrak forward yang sudah kita bahas sebelumnya. Tapi buat teman-teman yang belum mengikuti, link ada di deskripsi ya untuk kontrak forward. Oke, maksudnya apa ini? Kontrak untuk mengikuti harga aset di masa depan tanpa kita harus memiliki. Sedikit kita mengulang yang tidak terlalu banyak banget lah kita mengulang adalah ketika kontrak forward itu adalah kesepakatan dua orang antara produsen dengan manufaktur untuk dealing di masa depan yang melibatkan pengiriman jual beli dari komoditi. Dalam hal ini kita contohkan komoditi, tapi nanti bisa banyak hal yang lain lah selain komoditi, bisa saham, bisa obligasi. Ada komoditi yang dikirim pada jangka waktu tertentu, jumlah tertentu, dan harga tertentu. Oke, ini adalah forward. Tapi seperti yang kita lihat bahwa ketika para produsen dengan para manufaktur itu bertemu di pasar, ada satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Apa itu? Adalah perubahan harga. Maksudnya seperti apa? Ini bisa dibayangkan teman-teman ya, bahwa di sini ada rombongan para produsen ketemu dengan ini para manufaktur di sini. Ketika produsen bertemu dengan manufaktur di sebuah tempat, kemudian melakukan transaksi, nah ini kan namanya pasar. Dan di pasar yang tidak bisa kita hindarkan adalah adanya supply and demand. Kalau supply-nya banyak, permintaannya sedikit, harga kecenderungannya akan turun. Kalau kemudian supply-nya sedikit, permintaannya banyak, harga cenderung naik. Nah, dari kesepakatan kontrak forward tadi, yang satu-satunya tidak bisa terikat ketika masuk ke pasar itu hanya di harga saja. Kalau kita bilang komoditinya, oh bisa komoditi apa? Kopi, oke, dan deal, kopinya jenisnya kayak ini, size-nya seperti ini, grade-nya seperti apa, oke, deal. Waktu, oke, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, oke, deal. Jumlah, quantity, seton, 5 ton kontraknya kita dealkan mau per 10 ton atau berapa, oke, deal. Jadi dari semua tadi, ini satu-satunya yang tidak bisa terikat hanya di harganya saja. Harga jadi naik dan turun. Nah, terus kalau harga naik dan turun, konsep hedgingnya di mana? Di forward tadi kita ngomongin hedging karena konsepnya punya harga fix. Manufaktur juga sama, harga fix itu menguntungkan bagi mereka. Tetapi ketika ketemu semua di market untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh kontrak forward, ini kan masalah kepastian supply dan kepastian demand. Petani
produsen itu butuh kepastian berapapun yang saya panen bisa terjual. Manufaktur juga sama. Kapanpun saya produksi ada bahannya, ada barangnya. Jangan sampai saya mau produksi kopi saset nggak punya kopinya. Sehingga ketika mereka mau kontrak forward dengan salah satu pihak saja, mereka masih punya resiko yang besar. Oleh karena itu mereka ayo ketemu bareng di pasar. Nah begitu di pasar mereka ketemu, selesai ini. Jelas ada pembeli, jelas ada penjual, dan banyak tinggal milih. Tapi masalahnya muncul. Nah terus harganya nggak bisa fix. Jelas nggak bisa fix. Mau disepakati misalkan oke, harganya 100.000. Terus tiba-tiba suplainya habis, tinggal dikit. Begitu ada 100.000 kita deal, yang ini habis, ini habis, ini habis, ini masih punya nih 10 ton. Ini udah minta semua ini. Yang terjadi ya dia kalau mau 200.000 kan gitu. Ya itu sudah wajar. Kontrak future ini ada karena kondisi ini. Jadi tidak mungkin di dalam bursa derivatif atau di dalam bursa komoditi itu keluarnya kontrak forward. Nah, kontrak future ini apa? Kontrak yang mengikat ini semua. Pada dasarnya adalah mengikat ini semua kecuali harganya. Jadi harga tetap berubah. Nah, terus kalau harga berubah, jaminannya apa? Si para produsen dan manufaktur ini untuk tetap aman. Ini sama aja balik dari nol. Oke, kita gambarkan ilustrasinya. Memang untuk kontrak future ini agak panjang lah ya, karena nggak ada cara yang paling mudah untuk menerangkan kecuali teman-teman paham dulu bahwa ada produsen di sini punya kopi 10 ton. Di sisi lain manufaktur dia butuh kopi 10 ton. Ketika dua orang ini masuk ke pasar, tidak bisa melakukan kontrak forward. Yang terjadi mereka melakukan kontrak future. Apakah kemudian saya akan jual 10 ton ke pasar? Enggak. Yang saya jual kontraknya, ini kontrak ya, adalah 5 ton untuk sell atau jual. Oke. Sementara di manufaktur, karena dia butuhnya 10 ton, dia juga tidak membeli kopi itu 10 ton, tapi hanya 5 ton saja. Anggap saja hari ini, ini harga kopi 100.000. 6 bulan kemudian ternyata harga kopi itu ada di 150.000. Yang terjadi apa? Di satu sisi petani itu loss. Dia 5 ton kali 100.000. Di sini dia rugi kan? Anggap saja dia rugi 50.000 dikali 5 ton. Di sisi yang lain, di kontraknya manufaktur itu untung karena harga naik. Maka dia punya keuntungan di sini plus 50.000. Ingat ya, tapi ya bahwa ini hanya separuh dari yang petani punya. Nah, 5 tonnya pada saat dia panen di hari ini, itu adalah 6 bulan kemudian, dia bisa menjual 5 ton sisanya di harga ini. Dan manufaktur harus membeli. Manufaktur ini kan baru beli 5 ton. Padahal dia butuhnya 5 ton lagi. Nah, pada saat ini, hari ini, dia beli separuhnya dengan harga ini. Jadi, produsen ini masih punya profit 50. Dia di sini profitnya 50.000. Karena harganya tinggi, yang di sini kebalikannya minus 50.000. Ini kondisi di mana kontrak future itu menyelesaikan konteks stabilitas, kepastian pasokan dan kepastian suplai, karena banyak pedagang, banyak penjual dan pembeli berkumpul, tetapi dia juga masih bisa melakukan hedging, masih bisa menyelamatkan win-win solution, hampir mirip dengan forward tapi dengan cara yang berbeda. Jadi kalau di forward
itu dua pihak itu udah 100% gelondongan, di sini tak jual semua. Sementara di future ada ya mana yang saya jual di future dikontrakkan dan berapa jumlahnya, berapa yang saya akan keep, saya jual nanti pada saat benar-benar harga itu terjadi. Nah kebalikannya, pada saat ini harga turun, nih kalau harga kemudian ternyata di 6 bulan skenarionya malah harga turun jadi 50.000 per kilo. Pada saat harga turun, kontrak ini bikin profit kan, karena dia sell. Di sini petani itu plus 50.000 dari kontraknya. Oke, tapi realitanya dia harus menjual separuh dari panennya dengan harga 50.000 minus 50.000. Sebaliknya yang di sini ketika dia turun harganya menjadi 50.000, kontraknya manufaktur itu minus 50.000. Tapi di realitanya dia masih harus beli 5 ton lagi kan. Nah 5 ton sisanya itu dia beli dengan murah, itu equal dengan dia juga profit 50.000. So basically sama, ini cancel out. Jadi sama-sama nol. Jadi sama-sama sebenarnya dari awal kita sama-sama untung kalau di 100.000. Dan mau naik mau turun, ketika nanti ada terjadi konsep hedging, pada konsep realitanya antara future dengan realita ini bisa terselesaikan. Oke, siap.